Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah tema, yaitu indahnya hidup bersama Al-Quran. Al-Quran menurut Al-Imamu Jalaluddin As-Suyuti, beliau mendefinisikan Al-Qur'anu kalamullahil munazzalu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil a'jazi bi aksari suratum muta'abadu bitilawati. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan orang yang menentangnya, meskipun dengan surat yang paling pendek dan yang membacanya termasuk ibadah. Isi kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari melalui malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat, 25.000 huruf lebih. Isi kandungan Al-Quran mencakup 4 aspek. Yang pertama aspek akidah, keimanan. Yang kedua aspek ibadah, penyembahan. Yang ketiga aspek muamalat, kemasyarakatan. Dan yang keempat aspek sejarah, cerita masa lalu sebagai pelajaran. Al-Quran merupakan sumber utama dari ajaran Islam, sekaligus merupakan kitab suci bagi umat Islam. Siapapun yang menolak ketetapan Al-Quran sudah keluar dari Islam alias murtad atau kafir. Seorang muslim yang beriman harus yakin apapun yang Allah informasikan lewat Al-Quran adalah kebenaran dan baik untuk diterapkan dalam kehidupan. Dan yang dilarang pasti mengandung keburukan, bisa berbahaya, bisa menderita ketika dilaksanakan dalam kehidupan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, fungsi Al-Quran. Fungsi pertama yaitu sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Hal itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Fungsi kedua dari Quran adalah sebagai pembeda antara yang halal dan yang haram, atau antara yang hak dan yang batil. Fungsi ketiga dari Quran sebagai kitab suci umat Islam. Yang keempat sebagai obat atau penawar bagi penyakit jasmani juga rohani. Dan yang kelima merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW yang tidak akan pernah punah sampai hari kiamat nanti. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana kalau kita pengen indah, bahagia bersama Quran? Apa saja langkah-langkahnya? Langkah pertama, kalau kita pengen bahagia bersama Quran, pelajari Al-Quran, baik cara membaca, tajwid, dan tafsirnya. Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Langkah yang kedua, setelah kita pelajari Quran, kita baca berulang-ulang, tadaruskan, maka jiwa kita akan tenang, karena baca Quran zikir yang paling Allah sukai.
kita akan betul-betul merasa nyaman dan bahagia dengan baca Quran. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan menyebut asma Allah, dengan zikir kepada Allah, termasuk baca Quran, hati akan tentram. Langkah yang ketiga, setelah Quran kita baca, kita renungkan maknanya. Ini ayat untuk apa? Tentang apa? Perintah atau larangan? Renungkan. Itu Allah informasikan lewat Quran di surat Shad ayat ke-30. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabaru ayatihi waliyatazakar ulul albab. Kitab suci Al-Quran yang turunkan kepadamu membawa berkah. Hendaklah kamu renungkan makna ayatnya agar orang-orang yang sehat akalnya dapat mengambil pelajaran. Di Quran setelah kita baca, kita renungkan maknanya. Ini untuk apa, tentang apa, itu akan memberkah dalam hidup kita. Yang keempat, yang paling penting, setelah kita pelajari Quran, kita baca, kita renungkan makna ayatnya. Yang paling penting, yang keempat, langkah yang keempat, amalkan isinya. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Jadi langkah yang keempat, kalau kita mau bahagia bersama Al-Quran, kita amalkan isinya secara menyeluruh, gak boleh separuh-separuh. Karena kalau separuh-separuh, kita termasuk pengikutnya setan. Na'udzubillah. Mari kita amalkan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika keempat langkah di atas sudah kita laksanakan, insya Allah hidup kita akan sangat indah bersama Al-Quran. Al-Quran akan begitu terasa manfaatnya dalam kehidupan kita. Kalau setelah kita pelajari, kita baca berulang-ulang, kita renungkan mana ayat dan kita amalkan, maka Allah jamin kita akan bahagia akan adanya Al-Quran dan kita betul-betul merasa ada manfaatnya dalam kehidupan kita dengan kita betul-betul mengamalkan apa yang Allah informasikan lewat Al-Quranul Karim, kitab sucinya ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, mari kita coba laksanakan, oke? Dengan upaya maksimal. Semoga Allah beri kita hidayah. Maka setelah Allah kita beri hidayah pada kita, pasti kita akan bahagia bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya ucapkan untuk mengakhiri kajian kita ini, semoga bermanfaat untuk kita sama-sama dan kita betul-betul bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.